Membangun frigat berat di dalam negeri bagi Indonesia bukan sekadar proyek industri, tetapi langkah berani dan strategis yang memiliki potensi untuk membawa industri pertahanan nasional ke tingkat yang lebih tinggi. Hanya sedikit negara berkembang yang berani menjadikan pembangunan kapal perang yang kompleks dan modern sebagai bagian dari proses pembelajaran, dan inilah yang membuat proyek ini unik. Frigate berat bukan hanya sebuah kapal, tetapi gabungan tantangan di berbagai level rekayasa dan manajemen. Desainnya, integrasi sistem, dan manajemen proyek menuntut proses yang sangat kompleks dan terkoordinasi, di mana kesalahan kecil pun bisa berdampak besar pada performa dan keandalan kapal. Berbeda dengan kapal patroli atau korvet, pembangunan frigat berat menuntut kemampuan sistem terintegrasi yang matang. Galangan tidak hanya membangun badan kapal, tetapi juga harus menyatukan radar, sensor, sistem tempur, perangkat komunikasi, dan persenjataan dalam struktur yang stabil dan terhubung. Proses ini menimbulkan tekanan teknis dan manajerial yang tinggi, sekaligus menjadi ujian nyata bagi kemampuan rekayasa nasional. Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, disiplin waktu, dan standar kualitas yang ketat menjadi syarat utama. Koordinasi antara insinyur, teknisi, pemasok, dan instansi pemerintah juga sangat penting, karena kurangnya koordinasi dapat menyebabkan keterlambatan dan peningkatan biaya. Proyek ini tidak hanya menjadi pembelajaran bagi galangan utama, tetapi juga bagi seluruh rantai industri pendukung. Manufaktur baja, sistem listrik, pengembangan perangkat lunak, dan industri penunjang lainnya mendapat manfaat dari pengalaman ini. Setiap proyek menetapkan standar baru yang meningkatkan kapasitas kolektif industri nasional. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi membangun industri maritim yang lebih mandiri dan kompetitif. Namun, perjalanan ini tidak mudah. Setiap tahap penuh tantangan teknis dan manajerial, dan proyek ini juga menghadapi risiko reputasi. Keberhasilan bukan berarti sempurna, tetapi terlihat adanya kemajuan nyata dibandingkan proyek sebelumnya. Dalam konteks ini, frigat berat bukan tujuan akhir, melainkan batu loncatan, dengan manfaat utama berupa akumulasi pengetahuan dan kemampuan teknis jangka panjang. Jika proyek ini dikelola dengan konsistensi dan pendekatan realistis, hasilnya bukan hanya sebuah kapal, tetapi juga sekolah besar bagi industri pertahanan nasional. Pengalaman ini akan mempermudah pembangunan kapal yang lebih besar dan kompleks di masa depan, sekaligus memperkuat fondasi kemandirian maritim Indonesia. Ini bukan sekadar slogan, tetapi kemampuan nyata yang lahir dari kerja keras, proses belajar, dan standar kualitas yang konsisten. Keputusan ini merupakan investasi besar sekaligus risiko bagi Indonesia. Namun, jika berhasil, proyek ini dapat membawa kemampuan pertahanan dan industri nasional ke tingkat baru, serta membuka jalan bagi pengembangan maritim yang lebih mandiri di masa depan.